Halo, balik mana rek neng channel tukang semprul. Nah, di video kali ini aku akan membuat video baru, bukan video baru sebenarnya, video yang lama saya dubbing ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia karena banyak sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Karena banyak yang request ya, apa salahnya saya buatkan video ini kan. Oke, berarti saya punya pikiran bahwa video yang saya buat ini awalnya iseng, tapi ternyata juga bermanfaat juga bagi yang lain juga. Jadi saya merasa perlulah untuk menuruti beberapa request untuk merubah jadi bahasa Indonesia. Oke. Banyak komplain sebenarnya dari video-video saya sebelumnya, dari masalah video yang berbahasa Jawa, ada juga yang tentang password. Nah, tentang bahasa oke, saya bisa mengerti. Ini saya buatkan video ulang. Dan untuk password itu rata-rata sudah saya tulis di kolom deskripsi. Jadi ya nggak perlu repot sebenarnya, cuma kita harus bisa berpikir kreatif aja sih. Kenapa sih password itu saya buat unik? Karena saya menghindari pertama otak kita itu harus bekerja juga. Jadi kita nggak melulu harus semacam passwordnya ini tinggal tulis, tinggal copy paste gitu aja sih. Ya sebenarnya password yang saya tulis itu juga yang tinggal copy paste, cuma harus ada proses berpikirnya sedikit kok, nggak terlalu banyak. Jadi kalau yang mungkin komplain passwordnya apa, ya memang sudah saya tulis. Jadi sebenarnya password nggak perlu dikomplain, tinggal butuh berpikir sedikit saja, dan itu akan membuat hati kamu lebih sebel. Iya, pasti sebel. Yang kedua, ketika password itu ketemu, pasti kalian juga pasti senang. Nah, oke, lanjut di video ini. Video ini saya akan membahas tentang video sebelum sudah saya bahas ya, tentang membuka developer option di STB Huawei tipe EC 6108B901. Nah, terutama untuk menu di STB itu kan nggak seperti di Android HP gitu. Nah, contohnya seperti ini. di di HP Android itu kan setting yang ada itu kan seperti ini, kurang lebihnya seperti inilah. Nah, oke, seperti ini. Nah, di STB ini menu seperti itu, menu Android yang sebenarnya itu dihilangkan. Nah, menunya seperti ini. Nah, di STB pengaturan itu kan sama seperti di Android dengan pengaturan, karena memang base-nya, OS-nya di STB ini adalah Android. Jadi saya asumsikan kurang lebihnya setting ini harusnya sama. Tapi di STB ini setting itu dipangkas, karena memang untuk menghindari adanya opreker yang intinya akan merugikan IndiHome untuk sebagai penyedia layanan TV yang menggunakan STB ini. Nah, cara yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah install launcher. Kita bisa buka APK Pure atau APToid. Kita pilih launcher dan di aplikasi. Nah, di sini banyak sekali ya aplikasi launcher yang bisa digunakan. Bisa Nova Launcher, bisa macam-macam lah, tergantung selera. Go Launcher, Apus,
apalagi ya, ini banyak sekali, ITV launcher atau mungkin launcher yang lain, Apex atau yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan ini launchernya Zenfone User Interface. Nah, ini sudah saya install, tinggal buka saja sebenarnya. Ini adalah untuk launcher ini adalah prasyarat bagaimana caranya untuk membuka settingan itu seperti di HP Android. Nah, jadi harus install launcher dulu ya, terserah, tapi launchernya bisa Zenfone, bisa Apex, bisa ITV, sesuai selera gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus menginstal aplikasi setting. Aplikasi setting sudah ada di deskripsi video, tinggal download saja, dan passwordnya juga sudah ada di deskripsi, tinggal memecahkan passwordnya apa gitu aja, tinggal nanti file APK tadi di copy ke flash disk atau SD card, kemudian dimasukkan ke STB. Ya, prasyarat selanjutnya yaitu harus ada file manager. File manager ini harus ada karena setelah flash disk ditolokkan, nanti kita harus cari filenya itu kan. Jadi kita harus pakai file manager. Di sini saya pakai ES File Manager. Nah, selanjutnya buka USB-nya, kita cari file APK setting tadi. Nah, ini setting APK-nya. Tinggal diklik, kemudian dipasang, ikuti langkahnya seperti biasa, install, pasang, tunggu sampai selesai, kemudian bisa dibuka. Nah, bisa dibuka. Nah, tampilan settingannya kan seperti yang ada di HP Android itu kan, ya kan? Nah, kurang lebihnya seperti ini, bisa dibandingkan dengan HP Android settingnya. Nah, seperti ini kurang lebihnya kan hampir sama lah. Jadi pemikiran saya benar bahwa di STB ini menggunakan menggunakan OS Android harusnya sama dengan Android pada umumnya di handphone. Nah, tapi masalah berikutnya adalah aplikasi setting itu ternyata tidak muncul di beranda, ya kan, tidak ada. Nah, bagaimana cara membuka setting itu? Nah, maka dari itu tadi di awal ada prasyaratnya adalah install launcher. Kita harus membuka launcher dulu. Di sini saya menggunakan launcher Zenfone kan. Oke, kita buka launchernya. Nah, setelah buka launcher, secara otomatis pengaturan itu muncul sendiri. Nah, di bawah itu sudah ada pengaturan. Nah, pengaturan sudah terbuka kembali kayak tadi ya. Bisa dimasuk menu, juga ada setelan juga, setelnya sama. Untuk selanjutnya dimasuk di beranda. Kita pilih ke beranda mana. Nah, beranda ini maksudnya adalah launcher bawaan, launcher yang akan menjadi launcher default. Nah, di sini launcher defaultnya saya gunakan Zenfone, peluncuran Zen UI, peluncuran Zenfone User Interface. Nah, di sini saya klik, kemudian saya oke. Jadi nanti ini menjadi launchernya Zenfone ini menjadi defaultnya di STB ini, gitu. Jadi nanti bisa membuka untuk setelan. Nah, yang paling penting dari fungsi setelan ini adalah kita bisa secara manual membuka developer option atau opsi pengembang. Nah, caranya sama seperti yang ada di handphone. Dengan cara ditentang handphone itu, nanti diklik versi kernelnya, secara otomatis USB
pengembangnya atau developer opsnya nanti dinyalakan. Nah, setelah developer opsnya nyala kan kita bisa lebih leluasa oprek atau mungkin mau custom atau mungkin root, walaupun saat ini saya belum bisa root karena keterbatasan STB juga, karena STB ini adalah milik orang sih, bukan punya saya sendiri, jadi saya mau oprek itu tanggung, kalau rusak nanti istilah Jawanya ngijoli atau mengganti gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nggak ada hal yang terlalu rumit, ya cukup dengan install aplikasi dan install launcher yang ada di APK Pur tadi, ya sudah, itu aja, nggak ada setting-setting lain yang rumit itu menurut saya. Jadi sederhana lah, dengan cara yang sederhana kita bisa mengoptimalkan STB ini jadi lebih optimal. Nah, optimalnya bagaimana? Nah, itu terserah kalian sih. Jadi di situ opsi pengembangnya sudah dibuka, berarti akses untuk ke custom itu lebih leluasa, gitu aja. Mungkin cukup segitu video yang ini. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung chatting saya melalui nomor Telegram yang sudah saya tentukan di deskripsi. Itu aja kayaknya sudah. Oke, terima kasih telah menonton video saya sampai terakhir. Semoga bermanfaat, dan request bahasa Indonesia ini bisa memenuhi keinginan kalian semua. Oke, terima kasih.